Assalamualaikum, hai halo saya Anggi Grotek. Kawan-kawan pengen ya cabenya banyak kayak gini dalam satu batang pohon, pengen kan? Jadi kali ini saya akan coba sharing, mungkin beberapa dari kawan-kawan juga udah ada yang tahu gimana caranya, yaitu dengan cara pemotongan pucuk atau topping pucuk pada bibit tanaman cabai. Metode ini cukup ampuh untuk membuat produktivitas tanaman cabai atau produktivitas cabai, hasil panen cabai nanti meningkat dengan cara pemotongan pucuk ini. Tapi sebelum lanjut, sebelum saya ceritakan lebih detail lagi, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasinya supaya tetap mendapatkan info-info terbaru dari Anggi Agrotek. Seperti yang kawan-kawan bisa lihat, ini adalah tanaman cabai saya. Cukup banyak buahnya ya, dan cukup banyak di sini percabangannya. Ini adalah hasil dari potong pucuk bibit cabai waktu masih jadi bibit ya. Dan kemudian ketika dia sudah besar, sudah berbuah, maka buahnya akan timbul di sepanjang cabang-cabang yang muncul. Jadi ini waktu bibit cabainya itu masih kecil banget. Saya potong tuh waktu masih segini ya dulu. Jadi kawan-kawan bisa dicoba dites di rumah. Yang kita potong itu, ini kan daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Nah yang saya potong itu pas deket mau, nih ya, yang deket ujung, paling ujung banget yang masih baru, saya potong aja gini. Nah jadi nanti cabangnya itu akan muncul dari sela-sela ini. Nah jadi sela-sela ini akan muncul 1, 2, 3, bahkan yang di bawah ini nanti juga akan muncul sama seperti ini nih. Ini juga cabang yang paling bawah muncul. Jadi dari setiap percabangan ini kan ini akan ada 3 cabang baru. Dari masing-masing cabang akan menghasilkan 3 cabang juga. 3 apa 2 ya? Oh 2. Jadi gini nih. Pada bagian yang ini, nah ini nampak bekas lukanya. Jadi kemudian nanti muncul cabang-cabang baru. Dan dari cabang ini kemudian akan muncul 2 cabang lagi. Nah cabang sekundernya. Baru nanti dari cabang ini muncul lagi percabangan buah. Nah percabangan buah ini jadi 2 nih. Jadi dalam satu batang atau satu cabang yang muncul dari hasil pemotongan pucuk tadi akan muncul menghasilkan 4 percabangan buah. Nah jadi lebih banyak nanti hasil buahnya yang kita peroleh kawan-kawan. Ini nampak ya, ini cabai rawit varietas bara punya panah merah ya. Kalau di sini nyebutnya cabai bencong. Kalau tempat kawan-kawan sebutan cabai ini apa gitu? Nah ini kita bandingkan dengan tanaman cabai yang tidak saya potong pucuk ya kawan-kawan. Jadi ini cabangnya atau batangnya akan tinggi, kemudian baru akan terpecah menjadi 2. Nah jadi sama seperti percabangan tadi, cabang utamanya akan jadi 2 aja kalau nggak dipotong. Tapi kalau dia punya cabang yang banyak seperti ini, jadi setiap cabang akan menghasilkan 2 ruas menjadi 4 cabang yang menghasilkan buah. Jadi ini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Yang ini yang tidak potong pucuk, sedikit buahnya karena sedikit cabang. Yang ini yang dipotong pucuk, jadi lebih rimbun dan lebih banyak buahnya. Nah kalau yang ini yang saya tanam di dalam polybag ya, media polybag. Sama juga yang ini tidak dipotong pucuk, hasilnya sedikit. Yang ini dipotong pucuk, lebih rimbun dan hasilnya jauh lebih banyak. Nah tapi yang perlu kita perhatikan kawan-kawan, kalau kita lakukan potong pucuk nanti kan cabangnya banyak, artinya tanaman cabai ini juga memerlukan nutrisi yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan yang tidak potong pucuk ini dia perlu makannya 10 piring. Nah kalau yang ini yang sudah kita potong pucuk, dia perlu makannya 30 piring kawan-kawan. Jadi analoginya seperti itu, lebih banyak cabang, lebih banyak makanan, lebih banyak pupuk yang harus kita berikan. Tapi hasilnya juga tidak sia-sia ya. Tidak, karena hasilnya juga memuaskan begitu. Tanaman cabai kita menghasilkan banyak buah, kita juga senang. Nah untuk bibit cabainya ini saya ulangi lagi kawan-kawan. Jadi kalau mau dipotong, coba dilihat dulu ada berapa ruas daunnya. Minimal ya kawan-kawan, ini udah ada 5 ruas daun, 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita potong pucuknya. Lebih dari 5 juga boleh sebenarnya. Jadi setelah itu kita potong baru akan muncul. Jadi jangan terlalu masih 1 atau 2 ruas daun udah kita potong, itu masih kecil kali. Jadi nanti cabangnya itu terlalu pendek dan dekat banget nanti sama tanah gitu. Ini juga ada tanaman cabai rawit saya, cabai rawit putih atau kuning ya. Jadi ini sebenarnya kemarin sudah mati, tapi kemudian saya berikan peremajaan, saya potong-potong lagi cabangnya, lalu kemudian muncul lagi cabang-cabang yang baru, jadi lebih banyak dan jadi lebih banyak juga percabangan buah dan hasil buahnya juga lebih banyak.
Oke, itu dulu dari saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat untuk berkebun di rumah atau juga berkebun atau berladang bertani cabai untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya. Saya Anggi Grotek.